Halo semuanya, selamat datang kembali di channel AQ Film. Sebelum ke ceritanya, saya mau nanya dulu buat kalian semua. Apakah kalian semua ini pengen punya pasangan yang cantik atau ganteng dan kaya, anak satu-satunya, atau pengen punya kerjaan gampang tapi gajinya gede? Pasti pada mau kan? Sama. Jadi di sini kan saya juga mau memotivasi kalian. Jadi biar sama-sama enak, kita harus sama-sama saling membantu. Nah, gimana caranya, Bang? Gampang banget. Jadi saya bantu doa dari sini. Nah, kalian semua bantu subscribe. Nah, kan begitu enak. So, di video kali ini gue bakal ngerangkum sebuah film yang berjudul Assassin. Ini film khusus buat pria-pria atau manusia beradrenalin tingkat tinggi, cu. Soalnya mengerikan. So, gimanakah cerita lengkapnya, keseruannya? Kita langsung saja masuk ke videonya. Selamat menonton dan cemontol. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah bar di Jepang, di mana para gangster Yakuza telah menguasai bar tersebut. Di sana juga terlihat ada seorang kakek pembuat tato yang sedang dimarahi oleh ketua kelompok berandalan, karena dianggap tidak becus menggambar tato di bahunya. What the fuck? You doing it wrong. Between the mark and the man. What did you just say, old man? Huh? Tak lama kemudian datang seorang anggota lainnya dengan membawa sebuah amplop yang berisi black sands atau pasir hitam. Si kakek yang melihat amplop itu kemudian mengatakan jika itu adalah merupakan sebuah isyarat akan adanya sebuah hal yang sangat amat mengerikan oleh sekawanan ninja hitam. Mendengar hal itu, para berandalan ini malah ngakak dan juga mengolok-ngolok si kakek, karena menganggap jika cerita serta omongan dari si kakek ini hanyalah merupakan sebuah mitos belaka. Ninja? Tak lama setelah mereka semua tertawa, ternyata apa yang dibilang si kakek itu bukanlah sekedar mitos. Satu persatu anggota tubuh mereka pun terbelah dan hancur berantakan bersama dengan tebasan demi tebasan motor anjing. Satu persatu anggota tubuh mereka pun terbelah dan hancur berantakan bersama dengan tebasan demi tebasan dari senjata ninja yang konon katanya tajamnya melebihi mulut tetangga. Waduh. Darah pun berceceran di mana-mana. Diketahui jika sekumpulan ninja ini dikenal dengan sebutan klan Ozono. Seperti apa yang dikatakan oleh si kakek, jika mereka bukanlah manusia pada umumnya, melainkan iblis yang diutus langsung dari Indungapret. Shut your face, old man! Cerita kemudian berpindah ke Berlin, di mana di sana ada seorang agen bernama Mika Soretti, bukan Mika Tambayong, yang telah berhasil menemukan adanya dana pemerintah yang dicurigai untuk membiayai kelompok pembunuh. Dan ternyata kelompok itu adalah si klan ninja Ozono tersebut. Di sini Mika mencoba menjelaskan praduganya kepada bosnya yang bernama Yayan Maslow. Bahkan si Mika ini juga telah mendapatkan bukti data-data guna untuk memperkuat kecurigaannya tersebut. Berikut juga dengan uang senilai 100 kg emas yang didapatkan kelompok tersebut baru-baru ini. Tepatnya, uang itu adalah sebagai imbalan atas pembantaian kelompok Yakuza di Osaka. Maslow sendiri nampaknya kurang begitu mempercayai hal-hal seperti ini. Namun meski begitu, Mika pun meyakinkan adanya kelompok klan ninja tersebut dengan data yang sangat amat konkret, bahwa mereka benar-benar ada dan nyata. Okay, you got me. This is interesting. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat pencucian baju, tepatnya laundry, dan masih di Berlin juga, di mana di sana ada seorang pria bernama Raizo yang diketahui jika Raizo ini merupakan seorang ninja yang memisahkan diri dari klan Ozono, yang mencium keberadaan ninja lainnya yang ditugaskan untuk menangkap dirinya. Tak lama kemudian pergelutan pun terjadi. Pada akhirnya, Raizo berhasil mengalahkan si ninja wanita tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam mesin laundry, sampai si wanita itu pun tewas dengan wangi rinso. Setibanya di kamar apartemen, Raizo pun langsung mengecek senjata-senjata ninjanya guna untuk berjaga-jaga. Beberapa senjata itu ada kunai, shuriken, kasurigama, pisau, belati, dan juga mulut tetangga yang masih tersimpan rapi di sarangnya.
Di sini, ia sekilas teringat dengan masa lalu kelamnya saat berada di klan Ozono, di mana selama bertahun-tahun, ia ditempa dengan kedisiplinan bela diri ninja yang tak mengenal rasa kemanusiaan itu. Dan di sanalah ia bersama dengan anak-anak yatim piatu lainnya, tidak boleh berkeluh kesah atas rasa sakit dan penderitaan yang dia terima. Dan hal seperti itulah yang pada akhirnya membuat Raizo ini dapat bertahan hidup sampai saat ini. Bahkan komitmen itu masih ia pegang sampai sekarang. Di sisi lain, guru besar Ozono menganggap Raizo ini merupakan bibit ninja yang potensial, di mana ia berencana jika kelak Raizo akan menggantikan posisinya, sehingga Raizo pun mendapatkan didikan super keras dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dari sini Raizo mulai merasakan aroma kekejaman di sana, dan semenjak itu pula lah orang lain di sekitarnya mulai menaruh rasa kasihan dan juga simpati bukan M3 atau Axis kepadanya. Teman perempuannya yang bernama Kiriko dengan tulus hati dan rasa kemanusiaan ikut turut merawat luka-lukanya akibat cambukan dari guru besar Ozono. Dan momen itu masih terasa hangat di bayangan Raizo. Kembali ke tempat Mikase intelijen yang terlihat masih terus menyelidiki kasus pembantaian dan juga pembunuhan dari klan Ozono. Dan salah satu korbannya adalah seorang intelijen khusus asal Rusia yang sedang bertugas di New York. Dari istri si korban, Mika pun berhasil mendapatkan beberapa data terkait hal itu, termasuk juga dengan sebuah rekaman seorang pria yang sempat bertemu dengan si korban sebelum kejadian naas itu terjadi. Orang itu pun berusaha untuk membantunya, namun gagal total. Setelah melihat rekaman itu, Mika pun terbesit di pikirannya tentang siapakah si pria penolong tersebut. Dan ternyata dia adalah Raizo. Keikutsertaan Maslow dalam menangani kasus ninja yang dianggap mitos ini ternyata memancing perhatian dari atasan lembaganya. Bahkan mereka menganggap jika Maslow ini kini memiliki sedikit gangguan mental. Namun hal ini berbeda dengan mereka berdua. Kasus ini benarlah nyata dan harus ditangani dengan sangat serius. Meskipun resiko bahaya selalu mengelilingi mereka. Klan Ozono sendiri sebenarnya merupakan sebuah perguruan yang tersembunyi dan berada di atas bukit di timur Asia, dan juga sudah berdiri sejak abad ke-14. Ditemukan oleh seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta. Sebenarnya beliau sempat mengambil alih tempat perguruan tersebut, dan hanya menjadikannya tempat untuk menuntut ilmu bela diri semata. Namun di balik itu semua, ternyata guru besar Ozono berambisi untuk menjadikan klan ini untuk tujuan yang lebih ekstrim lagi. Bahkan di zaman modern sekarang ini, nama dari klan tersebut masih dikenal sebagai sebuah klan pembunuh tingkat tinggi. Penghapusan rasa kemanusiaan di klan Ozono bertentangan keras dengan hati Kiriko di usianya yang saat itu sudah beranjak dewasa. Begitupun juga dengan Raizo yang di dalam lubuk hatinya yang terdalam memendam mimpi akan sebuah kebebasan. Malam harinya saat semua telah tidur, rupanya Raizo ini terlihat begitu resah setelah perbincangannya dengan Kiriko di taman itu. Begitu juga dengan Kiriko yang merasakan hal yang sama. Ditambah lagi dengan Kiriko yang mendapatkan sebuah hukuman dari guru besar Ozono karena menolak membunuh lawan latihannya. Dan di saat itu pula Raizo berniat untuk membantu mewujudkan mimpi Kiriko. Singkat cerita, di malam berikutnya, Kiriko berencana kabur dari klan Ozono untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun sempat diperingatkan, namun Kiriko bersedia menanggung semua resiko demi untuk sebuah kebebasan.
Setelah sedikit berbincang diiringi dengan derasnya hujan dan suara petir di kala itu, sekaligus menghantarkan detik-detik perpisahan antara mereka berdua. Cerita kemudian berpindah ke tempat Mika yang sedang akan pulang ke apartemennya. Namun, seketika suasana di sana berubah menjadi sangat mencekam. Hal itu dikarenakan jaringan listrik di kompleksnya tiba-tiba saja mati. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat ketakutan. Meskipun begitu, ia tetap memberanikan diri masuk dan menyusuri ruangan di apartemennya hanya dengan menggunakan cahaya senter. Suasana pun bertambah mencekam ketika ia menemukan sebuah amplop yang mencurigakan, yang dia sendiri sudah mengetahui arti dan maksud dari isi amplop tersebut. Itu bukanlah amplop cinta. Tiba-tiba dari kegelapan muncul seorang ninja yang menyerangnya. Namun beruntungnya ada sesosok ninja lain yang membantunya. Dan ternyata itu adalah Raizo, orang yang sedang Mika cari. Tak lama kemudian datanglah anggota ninja lainnya di bawah komando Takeshi. Dan rupanya mereka ini mampu mencium arah dari setiap langkah kaki Raizo. Sebab mereka ini sangat begitu terlatih dengan hal tersebut. Dan itulah mengapa dulu mereka dapat dengan mudah menemukan Kiriko dan membawanya kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan mata sendiri, Raizo pun harus menyaksikan pedang Takeshi menembus jantung Kiriko. Dan semenjak kejadian itu, Raizo pun memilih untuk mengikuti jejak sahabat dekatnya itu, meskipun ia harus menjadi target buruan klan Ozono hingga sampai saat ini. Kembali ke tempat Mika, yang terlihat begitu tidak percaya jika Raizo telah menyelamatkan nyawanya, dan lebih memilih untuk mengkhianati klannya sendiri, di mana klan Ozono lah yang telah membesarkannya. Namun selama Raizo ini berada dan hidup di klan Ozono, selama itu pula lah ia harus melawan hati nuraninya, di mana dia didoktrin guru besar Ozono untuk menjadi seorang pembunuh atau menjadi seorang pencuri sadis. Bahkan untuk bisa menjadi seorang ninja sejati, ia harus bisa membunuh teman satu klannya yang melakukan kesalahan ataupun mencoba untuk kabur. Seperti apa yang selalu ia ingat sampai saat ini, yaitu kematian Kiriko di tangan Takeshi. Alhasil Raizo pun semakin tersulut kebenciannya, sehingga Raizo pun nekat untuk menyerang dan membunuh guru besar Ozono. Maka terjadilah pertarungan tingkat tinggi antar ninja, yang pada akhirnya menghempaskannya jatuh ke bawah gedung. Semenjak saat itulah misi Raizo kini adalah untuk membalas dendam kepada klan Ozono. Exit here. Singkat cerita, Mika kemudian membawa Raizo untuk menemui Maslow. Namun yang terjadi di sini adalah motor bersambung. Lanjut di video berikutnya. Anjing memang motor bang.